Hai, selamat datang kembali di Art Corner. Untuk video kali ini saya juga masih akan bahas untuk persiapan UTBK tahun 2021 soal-soal UTBK, ataupun nanti bisa kalian juga akan merasakan yang namanya soal-soal lain seperti SIMA UI ataupun UM UGM atau tes-tes PTN yang lain. Khusus untuk hari ini yang saya akan bahas adalah bab eksponensial atau perpangkatan. Seperti biasa, untuk soal nanti akan saya bahas, nanti bisa kalian download langsung. Untuk linknya nanti bisa kalian cek di description boxnya. Oke, kita bisa langsung ke pembahasannya. Oke, sebelum kita ke soalnya, mungkin di sini ada sedikit review terkait dengan teori nanti yang sering dipakai di bab perpangkatan atau mungkin babnya eksponen ya. Pertama harus hafal yang namanya sifat-sifat. Sebenarnya ada sekitar 10, tapi cuma di sini tak tuliskan aja yang memang sering dipakai atau memang yang penting-penting saja ya, biar nanti juga nggak terlalu banyak hafalannya. Yang pertama, kalau ada A pangkat M kemudian dikali A pangkat N, bilangan angkanya sama, nanti pangkatnya tinggal ditambah, betul. Kemudian ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti pangkatnya nanti dikurang. Kemudian lagi ada A pangkat M dipangkatin N, berangkat pangkatnya tinggal dikali. Akar pangkatnya nanti dibagi. Kemudian A kali B pangkat N bisa dipisah sendiri-sendiri, A pangkat N, B pangkat N. Pun kalau dibagi juga boleh, A pangkat M dibagi B pangkat N. Terakhir A pangkat 0 nilainya 1, tapi dengan syarat A-nya nggak boleh 0 ya, karena kalau 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Sedangkan untuk teori bab persamaannya sebenarnya ada sekitar 4-5. Cuma di sini yang tak tuliskan juga cuma yang 2 aja. Karena yang memang sering dikeluarkan nanti ketika UTBK ataupun tes PTN yang lain. Yang pertama, kalau ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, asal basis bilangannya udah sama, maka bisa ditarik kesimpulan Fx-nya disama dengan Gx langsung. Yang kedua, biasanya bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti tinggal caranya boleh mungkin kalau dimisalkan dulu, kalau sudah nanti tinggal di faktor. Kalau nanti nggak bisa difaktor, bisa kamu pakai yang namanya rumus ABC untuk mencari faktornya. Ya mungkin itu sekelumit tentang teori yang nanti mungkin dipakai. Oke, kita bisa langsung ke contoh soalnya. Yuk. Nah, untuk contoh pertama ada namanya SNMPTN ya. Sebenarnya di sini tes SNMPTN itu apa? Kalau sekarang kan jalur undangan. Nah, kalau dulu namanya SNMPTN itu jalur tesnya, yang sekarang namanya SBMPTN atau UTBK-nya ya. Ya karena memang untuk babnya sebenarnya yang namanya soal SBMPTN itu memang kalian hanya perlu latihan. Kalau masalah mas ada bocorannya, nggak pernah bocor yang namanya soal SBMPTN itu. Jadi yang ditarik dari teori soal untuk SBMPTN adalah kamu paham konsep dan sering mengerjakan soal, kamu akan lebih cepat mengerti apa maksud pertanyaan diketahui dari soal tersebut. Contoh dari soal pertama di sini ada SBMPTN sebenarnya ya. Nah, ada 0,25 pangkat 0,25, 25 pangkat 0,25 sampai sekian. Di situ dikatakan berbanyak n faktor. Kalau nilainya 125, berapa nilai bagian bawah ini? Berarti kan harus tahu n-nya dulu ada berapa. Nah, kalau dikatakan di situ sebenarnya n faktor, maka 25 pangkat 0,25 katanya sebanyak n faktor, maka di sini sebenarnya tinggal dipangkatkan n. Contoh maksudnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5, maka bisa tak tulis 2 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7, bisa tak tulis 3 pangkat 7. Nah itu maksudnya. Jadi kalau di sini n kali atau n faktor berarti bisa langsung dipangkatin n. Nilainya sama dengan apa? 125. Seperti tadi kalau persamaan bilangan pokoknya harus disamakan. Maka yang namanya 25 itu kan bisa tak tulis 5 pangkat 2. Dikalikan apa? 0,25 n. Sama dengan 125 sendiri 5 pangkat 3. Kalau basicnya udah sama, bahasanya sih dicoret juga boleh. Berarti tinggal ini sama dengan ini, maksudnya gitu. Jadi 2 tak kali 0,25 n sama dengan 3, atau seperempat kali 2 jadinya setengah n, itu 3. Biar nggak pecahan atau desimal tak kali 2 langsung ya.
Maka setengah dikali 2 kan jadi 1N. Yang 3 kali 2 kan jadinya 6. Kalau N-nya 6, masuk pertanyaan. Berarti 6 kurangi 3 sama yang 6 ditambah 2. Ini jadi 3. Yang ini jadi 8. Makanya 24. Opsinya pilih yang A. Mantap ya. Berikutnya contoh lagi ada soal UM/UGM tahun 2014. Kalau kamu bisa lihat soalnya di sini ya. Ada X pangkat sepertiga min X pangkat seperenam dan seterusnya. Itu bisa disederhanakan. Katanya seperti itu. Pertanyaannya nilainya nanti berapa? Jadi seperti gambaran pada suatu bilangan, variabel pun sebenarnya sama. Ketika 6 bisa dibagi 2 kan dapatnya 3. Itu kan berarti kalau memang pengen disederhanakan, otomatis hasil pangkatnya yang paling tinggi yang akan bersisa. Contoh ya gampangannya, atas X pangkat 6, bawah X pangkat 4. Kalau dibagikan jadinya X pangkat 2. Seperti itu. Jadi ketika dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan pun, kamu tinggal fokus di pangkat yang paling tinggi. Caranya gimana berarti? Ya kamu tinggal lihat, coba dari yang paling depan dulu, X pangkat sepertiga, ini X pangkat seperenam. Tinggi mana? Sepertiga dan seperenam? Ya pasti tinggi yang pangkat sepertiga. Dikali yang ini tinggi mana? Antara setengah dan 1. Ya pasti X pangkat 1. Ini setengah, sepertiga, 2/3. Paling tinggi yang mana? Berarti pangkat 2/3. Bagian bawah sama. Ini pangkat 4/3, ini pangkat 1. Berarti tinggi yang pangkat 4/3. Ini pangkat 1, ini sepertiga, ini 2/3. Berarti kan tinggi X pangkat 1. Udah, kamu tinggal sederhanakan boleh. Ini pangkat 1, ini pangkat 1 bisa dihapus. Sisanya kan tinggal X pangkat sepertiga. Tadi kalau dikali diapain? Sifatnya ditambah. Tambah berapa? 2/3. Kalau dibagi berarti dikurangi. Kurangi berapa? 4/3. Hasil akhir semua penyebutnya sudah 3. Berarti tinggal 1 tambah 2, 3 kurangi 4 dapat min 1/3. Makanya opsinya pilih yang mantap ya. Nah berikutnya contoh lagi ada SBMPTN lagi tahun 2014. Berapa nilai dari 2X pangkat X? Untuk X didapat dari persamaan ini. Nah pertama bisa dipecah seperti ini. Ini 4 pangkat X dikurangi, ingat seperti tadi ya. Kalau dia min, pengurangan pangkat berasal dari pembagian. Maka bisa ada tulis 4 pangkat 1. Hasilnya 6. Kalau nggak mau pecahan semuanya tak kalikan dengan 4. Berarti ini kan jadinya 4 kali 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X sama dengan 24. Kalau terlalu bingung bolehlah dimisal ya, biar misal hurufnya hilang. Kalau 4 pangkat X tak misalkan sebagai P, maka kan ini jadinya 4P dikurangi P itu 24. Berarti 3P itu 24. Berarti P-nya berapa? 8. P sendiri tadi apa? Tadi sudah tak misal 4 pangkat X. Katanya 8. 4 itu 2 pangkat 2X. 8 sendiri 2 pangkat 3. 2 bisa hilang, sisa 2X itu 3. Atau X-nya 3/2. Baru masukin pertanyaan. Hasilnya 2 kali 3/2 di pangkat 3/2 hilang. 3 pangkat 3/2 bisa tak tulis pecahan campurannya 1/2. Atau 3 pangkat 1 sama 3 pangkat setengah ditulis 3/3. Makanya opsinya pilih yang B. Mantap ya. Berikutnya contoh lagi ada SIMA UI tahun 2012 ya. Ya macam-macam soal eksponen lah biar tahu gambarannya di tes-tes PTN seperti apa. Contoh di sini kamu suruh menyederhanakan nilai pangkat 5 pangkat 4022 min 5 pangkat 4018 dibagi sekian ya.
kok gede mas ya pangkatnya, maka usahakan supaya lebih sederhana. Kalau memecah persamaan dalam bentuk eksponen, usahakan mecahnya adalah di angka yang lebih kecil. Contoh maksudnya, di sini pangkatnya 4018. Maka yang depan itu dibikin jadi pangkat 4018 juga. Bisa ya, 4022 tak tulis pangkatnya jadi 4018 ditambah 4. Kan tetap ya. Min negatif 5 pangkat 4018. Sama yang bawah juga. Di sini 4016, 4020 disamakan. Makanya yang 2020 ditulis 4020 itu bisa tak tulis 4016 ditambah 4. Belakang juga pangkat 4016. Sekarang kalau dia jumlah kayak tadi dipisah, boleh jadi perkalian ya. 4018 kali 5 pangkat 4, 5 pangkat 4018. Bawah juga 5 pangkat 4016, 5 pangkat 5 pangkat 4016. Lihat posisi nilai yang sama. Ini punya 4018, ini juga punya. Maka bahasanya boleh tak keluarkan ya, ini sama ini. Kalau tak keluarkan 5 pangkat 4018-nya, berarti yang depan sisanya apa? Ya sisa yang ini, 5 pangkat 4. Yang belakang sisa apa? Kalau dia habis jangan 0 ya, tapi 1. Di bagian bawah juga ini punya 16, ini juga punya 16. Maka tak keluarkan 5 pangkat 4016-nya. Sisanya sama, ini 5 pangkat 4 min ini 5 pangkat 1, atau tulis saja 1 gitu ya, bukan 0. Nah, karena di sini sama sini sama, bisa tak hapus, boleh. Berarti nilainya tinggal ini berapa? Tadi kalau dibagi pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi. Jawabannya 5 pangkat 2 atau 25. Makanya opsinya pilih yang E. Mantap ya. Berikutnya di sini ada SBMPTN lagi tahun 2016. Ada diketahui A pangkat 2x itu nilainya 2. Berapa nilai bagian kanan di sini? Ingat di sini yang kamu bisa lihat bahwa yang diketahui itu bernilai pangkat positif 2x ya. Maka usahakan apa yang ditanyakan di sana dibuat supaya semuanya berpangkat positif. Caranya karena di sini ada pangkat min 5x dengan negatif paling besar, maka supaya hilang dan jadi positif, langsung saja di situ kamu kalikan semuanya dengan A pangkat 5x biar negatifnya jadi hilang. Tak kali satu-satu, coba yang depan. Kalau A pangkat 5x dikali A pangkat 5x kan jadi 5x ditambah 5x 10x. Kan kalau tadi dikali pangkatnya dijumlah ya. Kemudian ini kali sini, kan jadinya A pangkat 0 karena min 5x ditambah 5x. Yang bawah ini sama sini jadinya A pangkat 8 gitu ya. Kemudian yang ini sama sini jadinya A pangkat 2x. Karena yang diketahui pangkat 2x, maka ubah yang 10 sama 8 jadi 2. Caranya, yang namanya 10 bisa tak tulis 2x berpangkat 5. Kalau pangkat 0 kan tadi sifatnya ada 1 ya, gitu ya. Oh. Yang bawah, kalau 8, itu kan jadinya 2x berpangkat 4. Kalau ini kan udah ada nilainya tadi 2. Nah, dan 2x sendiri kan di sini 2. Maka bisa ditulis 2 pangkat 5 dikurangi 1 per yang bawah 2 pangkat 4 ditambah 2. Coba dihitung, 2 pangkat 5 32 kurangi 1 31. Bawah 2 pangkat 4 16 tambah 2 jawabannya 18. Makanya opsinya pilih nanti yang A. Mantap ya. Berikutnya ada UTBK yang terbaru, di sini ada 2019 ya. Persamaan eksponen juga. Berapa nilai X-nya gitu. Ya kalau di situ pengen jadi persamaan eksponen, maka seperti tadi angkanya basisnya harus dibikin sama. Pertama, mulai dari sini dulu ya. Di sini kan ada 4 ya. 4 itu kan bisa tak tulis sebagai 2 pangkat 2 gitu ya. Tadi kalau akar diapakan? Kalau akar kan jadi per. Bahkan di sini kan X plus 1 dibagi 3. Sama dengan apa?
2 tetap 2 dulu, kalau nggak bingung boleh. Kemudian yang belakang 8 itu kan 2 pangkat 3. Tadi kalau akar-akar kan berarti membagi ya, berarti ini kan X dibagi. Sebenarnya kalau dalam akar di sini tidak ada angkanya, sebenarnya ada angka 2 cuma tidak tertulis. Jadi orang dianggap sudah tahu. Makanya di sini pernya nanti per 2. Kemudian ini kan jadinya 2 pangkat. Kalau tak kalikan kan jadinya 2 kali X ya 2X, yang 2 kali 1 ya jadi 2 dibagi 3. Sama dengan apa? Ini 2 pangkat 1. Kalau dikali, pangkatnya diapakan? Ditambah. Makanya ini tak tambah. Ditambah 3X dibagi 2. Kalau basisnya sudah sama, dicoret nggak masalah, wis. Berarti jadi apa? Jadi 2X ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 1 ditambah 3X per 2. Kalau malas ngitung pecahan, semuanya langsung tak kali KPK-nya. 2 dan 3, 6. Satu-satu coba, 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali sekian kan jadinya 4X ditambah 4. Sama dengan 6 kali 1 jadinya 6. 6 kali 2 maksudnya 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 3 kan dapat 9. 4 tetap, 6-nya pindah jadi min, 9 tetap, 4-nya pindah jadi min. Hasilnya 5X sama dengan min 2, atau X-nya ketemu min 2 per 5. Makanya opsinya pilih yang E. Mantap ya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini untuk pembahasan terkait bab eksponen atau perpangkatan ya. Untuk sisa soal yang tidak sempat saya bahas, silahkan kalau mau dicoba sendiri, boleh. Nanti akan saya sharekan juga untuk kunci jawabannya sebagai bahan untuk mencocokkan jawaban kalian. Jika ini bermanfaat, silahkan kalian bisa like, komen, dan subscribe. Juga bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sukses buat kalian semua. Oke.